Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman berada. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat satu latar belakang yang menurut saya ini bisa menjadi acuan yang lebih mudah teman-teman gunakan dalam membuat satu background atau latar belakang terkait penelitian teman-teman, baik itu skripsi maupun sampai tesis. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips yang memudahkan teman-teman bahwa dalam membuat latar belakang saya membagi pada 4 bagian yang menurut saya penting. Nah, yang pertama, saya sering membuat penelitian itu bentuknya seperti ini. Dia seperti segitiga terbalik. Jadi kita berangkat dari satu hal yang umum kepada satu hal yang lebih spesifik. Dia dibagi menjadi 4 babak. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan khusus, itu menyangkut masalahnya. Yang ketiga, itu ada kebaruan penelitiannya. Nah, yang keempat sendiri itu tujuan penelitian. Kenapa penelitian itu harus kita lakukan? Nah, yang pertama tadi pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini kurang lebih mencakup definisi umumnya terkait topik penelitian kita. Misalnya kita mau membahas tentang dalam hal ini, contoh yang saya berikan itu terkait industri konstruksi. Jadi kita memulai sesuatu atau topik penelitian kita dengan mendefinisikan apa sih penelitian kita, interestnya ada di mana. Itu pernyataan-pernyataan umumnya. Nah, pada bagian ini dia mendefinisikan industri konstruksi sekian karena dia mengangkat tentang industri konstruksi, bahwa industri konstruksi merupakan sektor industri yang menghasilkan produk berupa prasarana fisik dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa bagian pertama, segitiga pertama, dia memulai satu hal yang merujuk kepada pernyataan-pernyataan umum. Misalnya teman-teman mengangkat industri konstruksi, misalnya mengangkat tentang tenaga kerja di konstruksi, misalnya teman-teman juga mau angkat hal sejenisnya, metode pelaksanaan. Jadi mulai dari mendefinisikan secara umum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada hal yang penting yang menurut saya mulai mengerucut, itu terkait problemnya, masalahnya. Nah, terkait masalah-masalah di penelitian ini saya sudah membahas di video-video saya selanjutnya, bahwa masalah itu sederhananya dia kesenjangan, ya. Dia berbicara tentang kesenjangan. Apa gapnya sebenarnya, atau gap dari apa yang dimaksud, itu apa yang ideal dan apa yang terjadi. Nah, kita misalnya mempunyai satu konsep yang ideal tentang, dalam hal ini, penjaminan mutu. Kita punya satu hal yang ideal menurut kita, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini yang bertolak belakang. Nah, karena satu masalah, satu hal yang kita anggap ideal dan ternyata tidak sesuai dengan yang terjadi, maka itu yang kita sebut sebagai masalah. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, contoh yang saya berikan bahwa permasalahan utama dalam penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi adalah tidak terkendalinya proses penjaminan mutu bahan serta komponen proyek konstruksi kompleksitasnya yang sulit diidentifikasi
rantai pasok ini. Jadi setelah kita melakukan pemetaan yang pertama terkait permasalahan umum, kita masuk ke masalahnya, apa problemnya. Nah, tentu sebagai tambahan, problem-problem tersebut harus didukung sama referensi atau penelitian-penelitian terdahulu untuk mempertegas masalah. Jadi kita tidak asal memprediksi masalah bahwa ada masalah seperti ini, tetapi penguatannya perlu dilakukan terkait literatur review atau theoretical mapping bisa kita lakukan. Nah, misalnya di sini dia mencantumkan pendapat dari Mailer tahun 2003. Selain itu, masalah yang dia angkat itu diperkuat juga dengan Anas pada tahun 2005. Seperti itu. Yang pertama pernyataan umum, semakin mengerucut ke masalah yang kedua. Nah, yang ketiga ini sebenarnya kebaruan. Nah, kebaruan ini bisa kita dapatkan setelah kita melihat gap-nya. Kebaruan ini dia berbicara tentang novelty, kebaruan dari penelitian. Dan novelty itu sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya tentang apa sih novelty itu. Novelty itu kebaruan dalam hal apa, itu banyak. Misalnya dalam segi metodologinya yang baru, masalahnya yang baru, bukti-buktinya yang baru, data-datanya yang baru, dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan setelah kita melihat masalah, kemudian setelah kita melakukan mapping terkait literatur terdahulu, jurnal-jurnal dan sebagainya, sehingga kita melihat kebaruan dari penelitian ini. Nah, hanya saja hal ini menjadi perdebatan sebenarnya, apakah misalnya di skripsi atau di itu harus ada novelty seperti itu. Nah, yang saya pahami kebanyakan S1 itu lebih kepada penerapan, implementasi terhadap satu teori. Jadi kalau dalam S1 skripsi itu dituntut perlu adanya novelty, itu sebenarnya bagus. Cuman dalam hal ini S1 itu tidak terlalu ditekankan, atau skripsi tidak terlalu ditekankan terhadap novelty, karena dia lebih banyak berbicara tentang penerapan satu teori, misalnya implementasi bla 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 pada proyek ini dan sebagainya. Nah, tetapi kalau sudah naik pada wilayah tesis atau disertasi, novelty itu sangat dibutuhkan. Nah, dan syarat untuk mendapatkan satu novelty adalah theoretical mapping terkait literatur terdahulu untuk menemukan apa sih yang terbaru, kebaruan atau kontribusi pada penelitian kali ini. Nah, misalnya contoh yang saya angkat pada contoh ini, yaitu bahwa sampai saat ini belum ada penelitian khusus yang meneliti mengenai seberapa besar dan seberapa kompleks rantai-rantai pasok yang ada di proyek. Jadi sebelumnya dia tidak melihat ada penelitian tentang kompleksitas rantai pasok, makanya dia melihat peluang di sini, kebaruannya yang belum diteliti sama orang lain, maka diangkat sebagai satu kebaruan. Nah, jadi kita ingat segitiga yang pertama tadi, dia memulai dari pernyataan umum, kemudian masalahnya, yang ketiga sebisa mungkin ya, kalau bisa ada novelty, kebaruan. Nah, kita kemudian melangkah yang terakhir, ini adalah kita merumuskan tujuannya. Nah, jadi kita melihat semua mulai dari pernyataan umum sampai novelty, kita akan sampai kepada satu ujung dari latar belakang ini, yaitu what is the purpose, apa tujuan dari penelitian ini. Nah, karena melihat semua fenomena, masalah, gap, novelty dan sebagainya, sehingga kita mengangkat tujuan ini, apa yang hendak ingin kita capai. Nah, karena gapnya tadi, novelty-nya tadi ingin melihat kompleksitas rantai pasok, maka tujuannya ya untuk melihat rantai pasok khususnya pada tahap pelaksanaan dan mengkaji bentuk-bentuk pengawasan, penjaminan mutu pada proyek. Nah, sehingga dia merumuskan tujuannya. Jadi tadi ada 4. Yang pertama pernyataan umum, kemudian masuk ke
masalahnya, kemudian semakin mengerucut ke novelty. Nah, novelty ini memperjelas apa tujuannya. Nah, sebenarnya tujuan pada gilirannya itu memberikan kita acuan bagaimana metode itu akan dijalankan terkait pengumpulan data, analisisnya, untuk mendapatkan tujuan dari penelitian kita. Itu tergantung apa yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah, jadi itu sekian 4 poin penting bagaimana merumuskan satu latar belakang yang tentunya sangat mudah untuk teman-teman ikuti. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.